Selamat malam, Sampurasun Sobat Mistis. Kembali lagi di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Malam ini, kita akan memulai sebuah perjalanan yang tak hanya menelusuri sebuah sejarah, namun kita juga akan menyingkap tirai misteri yang menyelimuti beberapa lokasi yang paling angker di Indonesia. Kita akan membawa Sobat Mistis ke bangunan-bangunan yang megah sekali, yang menyimpan berbagai macam cerita pilu. Dan kita juga akan menyelusuri jalur-jalur sunyi yang menyimpan bisikan-bisikan gaib. Bersama saya, Demi Zayu di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjelma. Pertama, kita akan menuju ke kota Semarang untuk menatap langsung kemegahan yang menyimpan kengerian di Lawang Sewu. Sebuah bangunan kolonial Belanda dengan 1000 pintu dan juga dijuluki sebagai 1000 hantu. Kemudian kita akan kembali ke jantung ibu kota, Jakarta. Kita akan menjejakkan kaki di Museum Bahari, museum bekas gudang rempah VOC yang kini menyimpan lebih dari berbagai macam artefak maritim. Namun juga arwah-arwah yang terperangkap dalam bisu. Dan terakhir, kita akan melipir sedikit ke hawa dingin di Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk menyelusuri Tanjakan Panganten, yaitu sebuah tanjakan dan juga jalur yang sangat romantis namanya, namun menyimpan kisah tragis dan menampakkan pasangan pengantin yang abadi dalam duka. Di setiap lokasi ini, dengan berbagai macam sejarah kelamnya yang berbeda-beda, telah melahirkan legenda-legenda urban yang terus-menerus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Lalu, apa yang membuat tempat-tempat ini menjadi begitu angker? Apakah hanya sekedar mitos belaka? Ataukah memang ada energi tak kasat mata yang bersemayam, yang menanti untuk ditemukan? Di segmen pertama ini, kita akan membuka gerbang Lawang Sewu untuk menyelami fakta-fakta sejarahnya dan mencari tahu mengapa bangunan indah ini begitu erat kaitannya dengan kisah-kisah horor yang sangat melegenda. Bersiaplah, karena pintu misteri baru saja dibuka. Lawang Sewu merupakan gerbang 1000 hantu di Semarang. Kita akan mulai perjalanan ini dari Kota Lumpia, di mana berdiri sebuah bangunan yang sangat megah, peninggalan Belanda yang sangat tersohor, yaitu Lawang Sewu. Bangunan ini secara harfiah berarti 1000 pintu, yang merujuk pada jumlah pintu yang sangat banyak. Meskipun faktanya, jumlah sebenarnya itu tidak sampai 1000. Bangunan ini dibuat pada tahun 1904 sebagai sebuah kantor dari penjajahan Belanda. Sebuah bangunan dan sebuah perusahaan dari kereta api swasta. Jadilah Lawang Sewu, yang mana menjadi salah satu saksi bisu dari berbagai era. Mulai dari era kejayaan kolonial hingga masa kelam perjuangan kemerdekaan. Lawang Sewu ini dikenal dengan sebutan 1000 pintu, seperti yang sudah dikatakan tadi, yang berarti memiliki mitos yang sangat menarik yang sering beredar di masyarakat sekitar, bahwa jumlah pintu sebenarnya itu adalah 928 pintu saja, yang memang orang-orang mengira ada 100 pintu karena terdapat banyak pintu dan juga jendela yang terlihat dari luar, yang membuat orang-orang berspekulasi bahwa Lawang Sewu itu 1000 pintu.
Ada salah satu mitos yang paling terkenal adalah cerita tentang hantu wanita dengan kepala yang hancur yang kerap muncul di malam hari. Ada beberapa pengunjung yang melaporkan mendengar suara dari langkah kaki misterius di koridor yang sangat gelap. Meskipun saat itu sudah tidak ada orang yang terlihat. Konon katanya, sosok ini sering terlihat di tangga utama atau di lorong-lorong Lawang Sewu, menambah kengerian Lawang Sewu. Menurutnya, mitosnya ini dahulu ketika waktu masa penjajahan Jepang, terjadi kasus pemerkosaan tentara Jepang terhadap sekitar puluhan noni Belanda. Usai diperkosa di Lawang Sewu, tentara Jepang itu langsung memenggal kepala noni Belanda yang sangat malang itu dan menyebabkan munculnya kisah mistis karena arwah tersebut tidak tenang. Kisah hantu noni Belanda ini pernah disampaikan lewat kesaksian seorang pria yang mengaku melihat penampakan sosok noni Belanda ketika dirinya sedang memancing di sekitar area Lawang Sewu. Pria itu mengaku melihat sosok noni Belanda itu. Memang yang dia sebutkan, noni Belanda itu tidak mengganggu, namun hanya mondar-mandir dengan menampilkan wajahnya yang sangat pucat, cantik, namun bersimbah darah. Tak lupa dengan senyum yang mengerikan. Konon, ia adalah salah satu arwah wanita Belanda yang menjadi korban dari kekejaman masa lalu. Selain noni Belanda, banyak pengunjung dan juga penjaga yang ada di Lawang Sewu yang melaporkan adanya penampakan kuntilanak yang sering terlihat di pohon besar di halaman depan, serta hantu-hantu dari prajurit Jepang atau para pejuang Indonesia yang berbaris atau berpatroli di sekitar koridor. Mitos lainnya mengklaim bahwa Lawang Sewu adalah tempat di mana pejuang kemerdekaan Indonesia pernah menahan tawanan Belanda selama masa peperangan. Sebagian dari masyarakat masih percaya bahwa roh-roh pahlawan tersebut masih menghuni gedung Lawang Sewu, yang menjadikannya sebagai tempat yang syarat dengan energi sejarah yang juga diliputi dengan kisah mistis. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok makhluk tak kasat mata itu kerap memperlihatkan diri adalah di bagian pintu paling depan di arah barat atau yang di arah paling timur. Yang dipercaya sosok penjaga di arah pintu itu dengan arah yang berlawanan adalah para serdadu tentara Belanda yang lengkap menggunakan senjata laras panjang. Konon, jika seseorang menyadari serdadu itu, maka akan diawali dengan hembusan angin yang sangat kencang di sekitarnya atau semilir bau-bau amis yang mulai mengganggu. Lalu ditandai juga dengan bau kemenyan sampai bau yang sangat wangi seperti wangi melati. Selain misteri noni dan juga serdadu, kisah horor juga datang dari salah satu bagian depan halaman gedung, yakni sebuah sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci dan tidak pernah dibuka. Sumur tua itu berbentuk seperti tembok yang sangat tinggi dengan bagian dasar tanah dan bagian atapnya adalah genting berwarna merah. Konon katanya, saat malam hari, malam yang sepi
kerap terdengar suara teriakan orang kesakitan atau suara tangisan dan juga ketakutan dari para tentara Belanda. Sejarah menyebutkan di tempat itulah banyak tentara Belanda yang tewas disembelih oleh para tentara Jepang. Sehingga kabarnya para arwah tentara tersebut tidak tenang dan mati dengan penasaran. Tak hanya itu Sobat Mistis, ada juga cerita tentang terowongan bawah tanah yang menghubungkan Lawang Sewu dengan Stasiun Tawang. Konon, terowongan ini digunakan oleh para pejuang kemerdekaan untuk menyelundupkan senjata dan juga untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan sesama mereka. Walaupun terowongan ini tidak dapat diakses oleh pengunjung, mitos ini terus berlanjut dan menjadi legenda. Di ruang bawah tanah Lawang Sewu terdapat penjara yang berdiri. Saat itu, sebanyak 5 atau 6 orang tahanan dijejalkan masuk ke dalam kotak berdiameter sekitar 60 cm sampai dengan 1 meter saja. Dan para tahanan itu berdiri secara berdesak-desakan dan kemudian ditutup dengan pintu besi sampai mereka semua mati. Jika masih ada yang hidup, mereka akan dipenggal dan mayat mereka akan dibuang di sungai kecil di samping Lawang Sewu. Konon katanya karena saksi dan juga penyiksaan itu berdiri sampai tercium bau aroma-aroma tersebut yang hingga saat ini masih melekat. Mulai seperti bau anyir darah yang membuat bulu kuduk kita berdiri. Walaupun banyak misteri yang mengelilingi Lawang Sewu, tidak memudarkan pengunjung untuk tidak datang ke sana. Banyak pengunjung juga yang datang untuk mengagumi keindahan arsitektur dari bangunan tersebut. Dengan cahaya matahari yang memantul di jendela-jendela kaca besar, Lawang Sewu tetap menjadi destinasi yang paling populer di Semarang. Namun, mitos dan juga misteri yang ada di sekitar Lawang Sewu tetap menambah daya tarik bagi para pencari pengalaman horor yang berbeda daripada pengunjung yang lainnya. Mungkin saja di balik keindahan dan juga di balik arsitektur dan sejarahnya masih ada rahasia yang menunggu untuk dipecahkan. Itu dia Sobat Mistis, rangkuman dari keanehan dan juga misteri di balik 1000 pintu dan 1000 hantu di Lawang Sewu. Selanjutnya, kita akan membahas tempat juga yang menyimpan banyak sejarah dan penting sekali untuk kita bahas. Namun, di dalamnya menyimpan banyak misteri juga. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam, percaya atau tidak, misteri menjelma.